Dan untuk mengetahui situasi terkini di Sidoarjo, kita telah terhubung dengan kontributor Berita Satu, ada Slamet Wibowo di TKP Ponpes Al-Kozidin dan Agung Dharma di RSUD Sidoarjo. Selamat pagi rekan-rekan, dan kita akan ke Slamet Wibowo terlebih dahulu yang berada di lokasi kejadian. Selamat hingga pagi hari ini, suasana terkini dan evakuasi di Ponpes ini bagaimana? Apakah masih ada ditemukan santri yang masih terjebak di sana? Iya, selamat pagi Nisrina dan juga pemirsa Berita Satu. Hingga pagi ini petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, Kepolisian, TNI, serta relawan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang diduga masih tertimbun di dalam reruntuhan bangunan musola milik Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran. Proses evakuasi dilakukan cukup sulit mengingat kondisi bangunan dikhawatirkan masih bisa bergerak hingga diperlukan pengamanan seperti penopang itu hingga kini proses evakuasi terus dilakukan untuk mencari keberadaan korban lainnya yang diduga masih ada di balik reruntuhan. Kondisi pagi ini cukup lengang dibandingkan dengan situasi malam tadi. Sejumlah wali santri atau sanak keluarga santri juga terpantau melihat proses evakuasi. Sejumlah petugas maupun relawan masih terpantau mengawal proses jalannya evakuasi. Sebagian juga terlihat beristirahat untuk secara bergantian untuk evakuasi korban runtuhan. Nisrina. Iya, proses evakuasi di sana masih terus berlangsung dan masih ditemukan sejumlah kendala. Bisa Anda jelaskan kembali kendala apa saja yang masih dialami oleh para petugas di sana, serta juga apa rencana proses evakuasi yang akan dilakukan pada hari ini? Apakah ada penambahan personil atau juga alat berat yang akan dikerahkan dalam mempercepat proses evakuasi ini? Selamat. Ya Nisrina, gedung yang rencananya dibangun misalnya di lantai dasar dan beberapa hal itu sudah dilakukan proses pembangunan sejak 9 bulan hingga 10 bulan lalu. Selama proses pembangunan hingga bangunan itu hampir selesai, ya Ponpes hanya menggunakan lantai dasar sebagai musola. Sementara bangunan lainnya belum difungsikan. Dan untuk evakuasi rencananya petugas akan menerjunkan 3 eksavator yang sudah standby untuk melakukan yang akan dilakukan untuk mengevakuasi setelah petugas mengevakuasi seluruh korban yang diduga masih tertimbun longsor. Baik, dan bisa Anda jelaskan juga bagaimana terkait dengan aktivitas Ponpes sendiri, bagaimana ini setelah kejadian ambruknya musola di Ponpes itu? Selamat. Ya, kondisi pagi ini di Ponpes terpantau cukup lengang dibandingkan dengan situasi malam tadi. Sejumlah wali santri atau keluarga santri juga terpantau melihat proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan ini. Hingga saat ini proses evakuasi masih terus berjalan dan masih menunggu hasil dari evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan. Baik, itu tadi dari Slamet Wibowo langsung dari TKP. Terima kasih atas informasinya. Dan sekarang kita menuju ke Agung Dharma yang berada di RS Siti Hajar. Selamat pagi, Agung. Mbak Agung, bagaimana suasana di RSUD sendiri seperti apa saat ini dan berapa korban yang masih mencari perawatan di sana, Agung? Ya, selamat pagi Nisrina dan selamat pagi pemirsa Berita Satu. Saat ini saya berada di RSUD Sidoarjo. Di lokasi ini merupakan salah satu tempat rujukan para korban ambruknya bangunan di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo. Hingga pagi ini di RSUD Sidoarjo terus melakukan perawatan para korban yang merupakan santri dari Ponpes yang bangunannya mengalami ambruk hingga rusak parah.
di RSUD Sidoarjo hingga kini sudah merawat 38 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 30 orang yang menjalani rawat inap, sedangkan maksud saya yang sedang menjalani rawat jalan terdapat 30 orang. Sedangkan yang rawat inap ada 7 orang dan 1 orang masih dilakukan tindakan pemeriksaan dari dokter. Hingga kini tim dokter masih melakukan perawatan kepada ke-38 orang. Dan pihak rumah sakit masih terus menerima rujukan kedatangan dari para korban untuk diberi pertolongan. Hingga pagi ini belum terlihat ambulan yang datang membawa korban ke rumah sakit ini. Ada 3 rumah sakit yang menjadi tempat rujukan dari para korban, di antaranya di RSUD Sidoarjo yang hingga kini sudah menampung 30 orang. Dan ada di Rumah Sakit Siti Hajar yang merawat 40 orang dan Rumah Sakit Delta Surya merawat 4 orang. Untuk korban yang meninggal ada 1 orang ketika dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar. Sementara proses evakuasi korban di lokasi kejadian masih terus dilakukan hingga kini oleh tim gabungan. Ya demikian. Baik, terima kasih Agung Dharma atas informasi Anda dan sebelumnya juga ada rekan Selamat langsung dari TKP. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.